Kamu ini tega. Kamu ini tega banget sama keponakanmu sendiri. Kamu tega sama anakku. Dan di sini ada yang sangat mengejutkan. Ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam kuburan, tiba-tiba ketika morinya dibuka atau kain kafannya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian itu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya amin paling serius ya. Silahkan kalian tulis amin di kolom komentar. Oke, jadi saya ini pengen bertanya sebelum saya mulai ke ceritanya. Misal kalau saya itu setiap hari upload video itu gimana menurut kalian semuanya? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Oke. Dan kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pengalaman. Wah, kalau ini itu bukan dari orang lain atau masih dibilang ya masih agak apa ya? Saya juga kenal dengan orangnya. Dia itu masih tempat wilayahnya itu tetanggaan sama wilayah saya. Jadi dia itu bercerita mengenai anaknya yang dijadikan tumbal oleh adiknya sendiri, adik kandung. Aduh, parah banget sih. Tetapi seperti biasanya, sebelum saya ini memulai ceritanya, kalian tuh harus banget tulis nama kalian dan kalian ini berasal dari mana. Tulis di kolom komentar, biar saya itu kenal, oke? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Sebut saja namanya Gandhi dan Guntur. Gandhi dan Guntur ini merupakan kakak beradik. Mereka juga sudah tua, mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing. Gandhi dan Guntur ini usianya itu hanya berbeda 5 tahun. Kalau si Gandhi ini, dia itu bekerja di Jakarta. Dia itu berdagang bakso, tetapi udah cukup besar ya baksonya, jadi dia itu tidak berkeliling. Dia itu sudah membuka kios. Sedangkan si Guntur ini dia itu memilih untuk tetap tinggal dan bekerja di kampungnya sendiri. Dia itu menjadi seorang petani. Dan di sini si Guntur ini dia itu mempunyai seorang anak. Sebut saja namanya ini si Anto. Dan si Anto ini tuh masih bersekolah. Dia itu kelas 2 SMA. Dan ketika liburan sekolah si Anto ini dia itu sering ke Jakarta, ke tempat pamannya atau ke tempat si Gandhi. Di sana juga dia itu sering membantu si Gandhi. Dia itu jadi pelayan di warung baksonya Pak Gandhi. Tetapi setelah si baksonya si omnya ini atau si Gandhi itu sepi, si Anto ini tidak pernah lagi ke Jakarta, tidak pernah lagi membantu di kios baksonya omnya itu. Bakso dari pangkalannya si Gandhi ini atau dari adiknya si Guntur itu sangat sepi banget. Bahkan itu sampai 4 bulan lamanya. Dan suatu ketika akhirnya si Gandhi ini memutuskan untuk pulang ke kampung. Dia itu ya namanya juga di kampung ya, dia itu masih percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Dia itu sering bertanya kepada orang-orang pintar atau dukun. Dia tujuannya mungkin dia pengen tahu cara atau dia pengen bagaimana caranya agar dagangannya itu laris kembali seperti sedia kala. Dan di sini dia itu bertemu dengan seorang orang tua ya ini. Itu biasa juga di kampung tersebut orang itu tuh sering dimintai pertolongan ketika ada orang sakit, ketika ada orang terkena guna-guna dan lain sebagainya. Setelah si Gandhi ini datang ke tempat orang tua tersebut, menurut si orang tuanya ini warung baksonya si Gandhi ini ditutupi dengan pintu gaib oleh pesaingnya. Dan di sini si Gandhi itu percaya. Lalu si orang tua tersebut atau kita sebut saja dukun ya biar gampang. Lalu si dukun itu menyarankan dia itu harus mencari tanah dari kuburan. Dan nantinya tanah dari kuburan itu akan disebarkan balik ke warung pesaingnya. Jadi nantinya kedua warung itu atau warung saingannya Pak Gandhi itu juga sama-sama sepi, tertutup dengan pintu gaib menurut si dukun tersebut. Akhirnya di sini Gandhi pun nurut. Dia itu mencari tanah kuburan. Lalu diantarkannya ke tempat dukun tersebut. Sesampainya di situ, tanah itu tuh dijampi-jampi, didoain atau dibacain mantra-mantra sama si dukun tersebut. Setelah itu selesai, si Gandhi ini kembali lagi ke Jakarta. Dan dia itu membuka kembali warung atau kios baksonya. Tetapi hari ke hari itu masih sepi banget, bahkan lebih parah. Satu hari dia itu bisa saja
tidak ada orang yang ke situ. Jadi benar-benar dagangannya itu utuh, tidak ada yang beli. Aduh, disinilah si Gandhi ini putus asa. Akhirnya si Gandhi ini pun memutuskan pulang lagi ke kampung halamannya. Dia itu menemui dukun tersebut. Dan dia itu meminta tolong bagaimana caranya agar dagangannya atau kiosnya ini bisa ramai kembali. Tetapi si dukun ini tidak bisa. Dia malah menunjukkan kepada teman yang lainnya, sesama dukun. Dan dia itu terkenal, dia itu bisa membantu orang-orang berdagang dengan cara pesugihan ataupun semacamnya. Singkat cerita, akhirnya si Gandhi ini datang ke tempat temannya si dukun itu. Kalau ini agak jauh ya, jadi berbeda wilayah, berbeda kabupaten. Ketika ia sampai di sana, ternyata betul dukun tersebut adalah dukun ahli pesugihan. Dan kalian tentu tahu lah, pesugihan itu tidak ada namanya pesugihan yang tanpa korban. Masa iya sih ada orang yang memberikan keuntungan, tetapi dia tidak meminta apa-apa? Ini mustahil. Dan ketika di sana, si Gandhi ini dijelaskan sama dukun tersebut, dia itu membutuhkan tumbal. Tumbal yang pertama ini dia itu harus mengorbankan 1 ekor kerbau. Tetapi nantinya jika sudah berhasil, sudah berjalan, di tahun kedua dia itu harus menumbalkan seorang manusia. Dan di sini lagi ternyata yang harus ditumbalkan ini tidak sembarang orang, tetapi harus satu lingkup keluarganya. Jadi boleh keponakannya, anaknya, atau kakaknya seperti itu. Karena si Gandhi ini memang benar-benar udah pusing banget pada saat itu. Dia itu cicilannya banyak banget loh. Soalnya dia di kampungnya itu udah terkenal jadi orang kaya. Padahal di Jakarta dia itu lagi pusing banget karena usahanya ini sepi banget. Karena dia menjaga gengsi, akhirnya dia pun oke lah, gak apa-apa. Pikir nantilah untuk tumbal yang kedua gitu. Jadi benar, pada keesokan harinya si Gandhi ini datang membawa 1 ekor kerbau ke tempat dukun tersebut. Dan ritualnya ini cukup lama, itu sekitar 1 minggu. Jadi benar-benar menurut si narasumber pada saat itu si Gandhi ini tidak kelihatan di rumahnya. Padahal dia itu sedang berada di kampung dan 1 minggu itu si Gandhi ngilang. Di sini nggak ada yang tahu si Gandhi kemana. Dan setelah ritual ini berjalan selama 1 minggu, si Gandhi itu di sana itu dimandikan dengan kembang setaman. Jadi seperti dia itu mensucikan dirinya. Dan dia pun dipotong rambutnya menjadi botak. Menurut si dukun, dia itu membersihkan dan membuang kesialan yang ada di diri Gandhi. 1 minggu telah berlalu. Dan saat si Gandhi ini kembali lagi ke rumahnya, pada sore harinya dia itu langsung menuju ke Jakarta. Dia langsung beres-beres kiosnya lagi, beres-beres warungnya lagi, dan pada keesokan harinya dia itu sudah mulai buka seperti semula. Dan di hari pertama ini memang sudah ada perubahan. Warungnya itu sangat ramai banget loh. Singkat cerita, si Gandhi ini membuka warungnya yang ketiga. Berarti sekarang itu si Gandhi ini sudah memiliki 3 cabang warung tersebut. Dan di situ warung itu pun ramai semua, benar-benar ramai. Jadi menurut orang yang datang ke situ, baksonya ini rasanya beda banget dengan bakso yang lainnya. Tetapi menurut dari kakaknya, dari si Guntur ini, dia pun pernah membawa baksonya si Gandhi ini atau adiknya itu pulang ke rumah si Gandhi yang berada di Jakarta. Tetapi ketika dimakan di rumah, rasanya itu hambar, tidak seenak ketika dimakan di warungnya. Dan di sini si Guntur ini agak curiga. Tetapi namanya juga sama adik sendiri, dia itu tidak mau menerka-nerka. Singkat cerita, ini adalah memasuki tahun kedua di mana si Gandhi ini melakukan pesugihan. Dan di sini Gandhi itu diwajibkan harus memberikan tumbal, yaitu seorang manusia. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tumbal ini manusia tersebut itu tidak boleh orang lain. Jadi tumbalnya ini harus dalam satu lingkup keluarganya si Gandhi. Dan tibalah di liburan sekolah si Anto. Si Anto ini itu berangkat ke Jakarta. Dia bertujuan untuk berliburan juga membantu omnya atau pamannya itu berjualan bakso di sana. Karena pada dulu setiap kali si Anto ini datang ke Jakarta, ketika dia itu membantu omnya, dia itu selalu diberikan gaji seperti karyawan pada umumnya. Dan di sana itu si Anto nyampe di Jakarta, dia itu tidak boleh tidak boleh membantu pamannya, tidak boleh membantu Om Gandhi. Di sana jadi dia itu seperti raja, bahkan dia hanya setiap harinya itu diberikan uang saku, diberikan
jajan, apapun yang diinginkan sama si Anto, pamannya ini, si Gandhi ini selalu memberikannya. Bahkan benar-benar selama 2 minggu itu Gandhi ini tidak membantu pamannya sama sekali. Di situ si Gandhi ini diberikan HP baru, kamera dan lain sebagainya. Bahkan pamannya si Anto ini atau si Gandhi ini, dia itu akan memberikan motor baru kepada si Anto. Dia itu berkata saat Anto itu akan kembali pulang ke rumahnya. Dan di sini si Anto pun sangat senang sekali. Tibanya si Anto ini pulang ke rumah, dia pun bercerita kepada bapaknya, kepada Pak Guntur, bahwasannya di sana dia itu tidak membantu omnya sama sekali, tidak membantu pamannya. Tetapi ketika ia pulang, ia itu diberikan uang saku yang sangat banyak. Dia juga dibelikan HP dan pamannya ini akan memberikan motor keluaran terbaru untuk si Anto. Di sini Guntur itu kan kakaknya dari si Gandhi, dia pun senang. Ternyata adiknya itu sangat baik sama anaknya. Singkat cerita, akhirnya si Anto ini beneran diberikan motor keluaran terbaru oleh omnya atau oleh pamannya. Motornya itu keren banget. Intinya itu motor moge, motor gede gitu. Dan di sini si Anto itu pun ya seneng banget lah tentunya. Dia dibelikan motor yang baru. Dan ini motornya moge loh, gak murah. Dia itu menjadi pusat perhatian ketika ia itu memasuki halaman sekolahnya. Jelaslah motor itu masih jarang ada yang punya. Apalagi si Anto ini kan tinggal di kampung. Jadi Anto ini kelihatan banget dia itu anak orang kaya. Padahal bapaknya Anto ini atau si Pak Guntur itu hanya bertani. Singkat cerita, akhirnya pamannya dari si Anto ini atau Pak Gandhi ini sekarang itu sudah memiliki 5 cabang kios baksonya. Dia itu waduh, jadi super kaya deh intinya. Bahkan dia itu menurut si narasumber atau menurut Pak Guntur, dia itu sudah membeli tanah seluas 4 hektar dan itu ada 3 di kampung halamannya. Berarti emang usahanya ini pesat banget, jadi berkembangnya itu langsung. Lalu di sini, di suatu waktu, Pak Guntur ini ketika malam hari saat ia sedang tertidur, dia itu terbangun. Gara-gara dia itu bermimpi, anaknya itu si Anto ini minta tolong. Pak, tolongin Anto pak. Anto nggak mau ikut pak, tolongin. Dan di sini Pak Guntur pun terbangun, dia itu bingung. Kok mimpi kayak gitu? Tapi pertama itu memang tidak dihiraukannya sama sekali. Dan di hari kedua, Pak Anto ini mimpi seperti itu berturut-turut selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu ini si Anto itu jatuh sakit. Jadi di setiap bergantian antara sore dan malam, Anto itu seperti orang kesurupan. Dia itu tak sadarkan diri. Jadi ketika mau maghrib, pasti ini Anto kumat-kumatan. Dia ini seperti kesurupan. Bahkan dia itu tidak ingat siapa orang yang ada di samping-sampingnya, termasuk ibu dan bapaknya. Si Anto ini mencakar-cakar tembok kamarnya. Dan si Pak Guntur ini udah tahu firasat bahwasanya ini bukan penyakit medis. Akhirnya dia pun tanya kepada orang pintar, tetapi Pak Guntur ini tanyanya kepada seorang kiai, bukan dengan si dukun. Dan solusi dari seorang kiai ini, si Anto ini harus diruqyah saja coba. Akhirnya pada malam hari itu juga si Anto ini diruqyah. Dan di situ memang benar-benar si Anto ini menjerit-jerit, dia itu ketakutan loh. Dia histeris terus, dia menangis, menjerit dan lain sebagainya. Dan proses ruqyah itu berlangsung selama 3 hari. Setelah itu memang si Anto ini tidak pernah lagi seperti kesurupan. Tetapi pada malam hari si Anto ini sering banget bengong. Dan wajahnya itu pun terlihat pucat terus. Dan akhirnya si Anto ini dibawa ke dokter sama si Pak Guntur. Dan di sana si Anto ini katanya itu kecapean, dia itu perlu istirahat. Dan ini memang benar karena menurut si Pak Guntur atau menurut bapaknya si Anto ini sudah beberapa malam itu tidak tidur sama sekali. Dia itu hanya bengong dan keluarganya di sini pun kebingungan. Akhirnya Pak Guntur ini mendatangi lagi tempat kiai tersebut. Dan di situ nggak tahu ya Pak Kiai itu ngapain gitu. Intinya Pak Kiai ini menyebutkan bahwa ada salah satu saudaranya, saudara dari Pak Guntur atau saudara dari si Anto ini,
yang akan menjadikan si Anto ini sebagai tumbal pesugihan. Lah, di sini Pak Guntur itu kaget banget. Kira-kira siapa ya? Tapi memang pada saat itu Pak Guntur ini langsung tersirat, yaitu langsung memikirkan adik kandungnya, yaitu Pak Gandhi. Karena mungkin Pak Guntur ini merasakan kecurigaannya pada saat awal saya tadi bercerita, dia itu merasakan baksonya Pak Gandhi ini ketika dimakan di rumah itu rasanya hambar. Sedangkan kalau dimakan di warungnya itu rasanya enak banget. Dan yang kedua, tiba-tiba si Pak Gandhi ini menjadi baik banget sama si Anto. Dia memberikan uang yang banyak, memberikan motor baru, dan lain sebagainya. Dan memang dari peristiwa pesugihan tersebut, jika orang yang akan dijadikan tumbal, menurutnya itu memang harus orang tersebut itu harus memakan banyak harta dari si pesugihan tersebut. Di sini dari kejadian itu pun asumsi dari pikiran Pak Guntur ini langsung menuju ke Gandhi. Tetapi dia itu tidak berani ngomong sama istrinya karena si Gandhi tersebut itu adalah adik kandungnya. Jadi dia itu masih bertimbang antara iya atau tidak. Tapi masa iya sih kalau iya si Gandhi ini adik kandungnya sendiri itu tega mau menjadikan anaknya atau keponakannya si Gandhi ini sebagai tumbal. Dan di sini akhirnya Pak Guntur ini dimintai sama Pak Kiai itu untuk selalu sholat malam. Dia itu harus mendoakan anaknya. Bagaimana caranya? Karena doa dari orang tua ini adalah doa yang paling manjur menurut dari Pak Kiai. Dan di sini Pak Guntur ini pun melakukan segala yang diperintahkan oleh Pak Kiai tersebut. Tentunya sambil dibantu oleh Pak Kiai tersebut dari rumahnya. Dan lambat laun Pak Kiai ini memberikan kabar terbaru lagi. Bahwasanya yang akan menumbalkan anaknya Pak Guntur ini adalah saudara paling dekatnya Pak Guntur. Dan di sini Pak Guntur itu pun langsung, yang awalnya dia itu bimbang, dia itu menerka-nerka ini perbuatan adiknya apa bukan. Sekarang dia itu sudah yakin. Sudah yakin bahwasanya adiknya inilah yang akan menjadikan anaknya sebagai tumbal pesugihannya. Tanpa bercerita kepada istrinya, si Pak Guntur ini langsung menuju ke Jakarta. Dia itu menitipkan anaknya kepada istrinya, kepada saudara-saudaranya. Tolong dijagain ya ini si Anto. Aku mau menyusul Gandhi ke Jakarta. Tetapi keluarga di rumah ini tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Guntur. Pada keesokan harinya, sesampainya Pak Guntur ini datang di Jakarta, dia itu langsung berantem, bertengkar sama si Gandhi. Di situ Pak Guntur itu sudah langsung ngomong apa tujuannya datang ke situ. Dan di sini si Gandhi itu masih mengelak. Dia itu benar-benar tidak mau mengaku. Dan tidak lama setelah mereka berdua ini bertengkar, tiba-tiba Pak Guntur ini dikabari oleh salah satu keluarganya yang berada di kampung. Bahwasanya si Anto ini sudah meninggal dunia. Dan di sini Pak Guntur yang tadinya sedang emosi, dia itu langsung lemas, langsung jatuh terdiam di situ. Tetapi di situ masih sempatnya si Gandhi ini menolong Pak Guntur, lalu menanyakan apa yang terjadi. Tanpa menjawab, Pak Guntur ini tiba-tiba langsung nangis keras banget. Lalu sambil memegangi kaos atau baju dari si Gandhi. Kamu ini tega banget sama keponakanmu sendiri. Kamu tega sama anakku. Dan di sini benar-benar mukanya si Gandhi ini langsung berubah. Dia itu langsung merah mukanya. Dia itu seperti muka-muka panik atau tertekan di sini. Dan di sini akhirnya Pak Guntur itu langsung pulang menuju ke rumahnya. Dan ternyata Pak Gandhi ini selang beberapa jam itu menyusul kakaknya untuk pulang ke kampung halamannya. Dia itu menggunakan mobil, sedangkan Pak Gandhi ini menaiki bus. Sesampainya di rumah, keluarga itu semuanya udah berkumpul. Pak Guntur itu nangis di depan jenazah anaknya. Dan karena Pak Guntur ini pada saat Anto ini meninggal, dia sedang di Jakarta, akhirnya pun jenazahnya itu dimakamkan pada keesokan harinya. Sambil menunggu Pak Guntur ini datang ke rumahnya. Berarti pada malam hari itu, ketika Pak Guntur itu datang ke rumahnya, itu sekitar jam 3 dini hari. Di situ itu masih banyak orang. Jadi jenazah si Anto itu menginap 1 malam. Dan pada pagi harinya,
si Pak Guntur ini pun masih belum membicarakan, masih belum mengatakan yang sebenarnya itu terjadi. Dia pun langsung memakamkan si Anto ini bersama orang-orang yang berada di situ. Dan di sini ada yang sangat mengejutkan. Ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam kuburan, tiba-tiba ketika morinya dibuka atau kain kafannya dibuka, ini tidak ada Anto di dalam situ. Dan ternyata yang berada di dalam kain kafan itu adalah pohon pisang. Jadi di sini semua warga yang ikut ke pemakaman tersebut itu kaget. Dan kabar itu pun langsung menyebar luas. Dan akhirnya si Pak Guntur ini pun langsung mendatangi Kiai yang dulu. Akhirnya Pak Kiai itu pun datang ke tempat pemakaman si Anto. Di situ Pak Kiai itu mendoakan ya. Kurang lebih itu sekitar setengah jam lah Pak Kiai itu benar-benar mendoakan. Dan di situ dia itu meminta kepada orang yang akan mengubur Anto agar kain kafannya itu ditutup kembali. Dan ketika Pak Kiai itu selesai berdoa dan akan dimakamkan lagi, itu ketika dibuka itu sudah menjadi tubuh si Anton lagi. Dan di sini semua warga keheranan. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Singkat cerita, setelah Anto ini dimakamkan, semua keluarganya pun pulang ke rumah. Dan ternyata di situ sudah ada Gandhi. Tetapi di situ antara Pak Guntur dan Pak Gandhi ini masih diam. Seolah-olah itu memang tidak ada apa-apa di antara mereka. Ketika para warga atau para tetangga-tetangga Pak Guntur ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing, disinilah baru ada pertengkaran terjadi. Dan di situ pula akhirnya Pak Gandhi ini mengaku bahwasannya Anto ini memang dijadikan tumbal olehnya. Dan istri dari Pak Guntur ini pun langsung menangis kembali, menangis lebih histeris. Dan akhirnya semua keluarga di situ pun tahu semuanya. Dan di sini si Pak Gandhi ini benar-benar minta maaf sama kakaknya, sama Pak Guntur, sama kakak iparnya juga, sama ibunya si Anto. Dia itu benar-benar minta maaf sambil berlutut. Dan mungkin karena Pak Guntur dan Pak Gandhi ini ada ikatan batin, dia itu satu darah, satu ibu, satu kandungan. Akhirnya Pak Guntur dengan lapang dada ini memaafkan adiknya. Tetapi dia meminta agar pesugihan itu sudah jangan dilanjutkan lagi. Dan di situ pun akhirnya satu keluarga itu memutuskan agar masalah ini ditutup rapat. Jangan sampai keluar orang ada yang tahu. Tetapi namanya juga hal negatif, pastinya akhirnya semua warga lambat laun ini tahu semuanya. Dan sejak saat itu akhirnya Pak Gandhi itu pergi dan tidak pernah lagi kembali ke kampung halamannya. Tidak pernah lagi menemui kakaknya. Dan tidak tahu kabarnya gimana Pak Gandhi sekarang ini. Dan cerita pun berakhir. Jadi memang benar ya, harta ini bisa melupakan segalanya. Bisa melupakan antara baik dan tidak baik. Bisa melupakan siapa keluarga, siapa saudara. Bener-bener. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini atau cerita ini sampai selesai. Dan tentunya buat teman-teman yang memiliki pengalaman mistis dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp saya ini. Itu adalah nomor WhatsApp saya pribadi, silahkan kalian simpan. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.